Saudara dan saudari, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya tentu saja semoga Anda para fasilitator BKSN 2023 ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tentu saja di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, seperti layaknya ada pertemuan dan ada bagian akhir. Kita sudah bertemu di dalam 3 pertemuan, pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, dan pada akhirnya kita pada kesempatan ini bertemu lagi tetapi dalam pertemuan yang keempat, pertemuan yang terakhir BKSN. Namun harapan saya bukan dengan berakhirnya materi pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ini berakhir pula kegiatan Anda dalam membaca kitab suci. Harapan utamanya sebenarnya adalah setelah pertemuan ini pun Anda masih melanjutkan pendalaman kitab suci, entah di dalam kelompok-kelompok kategorial ataupun Anda lakukan secara pribadi. Nah, baik saudara-saudara, kita akan masuk pada materi yang keempat, pertemuan keempat, materi BKSN tahun 2023. Subtema yang diangkat pada pertemuan yang keempat ini masih diambil dari kitab Nabi Yoel, yaitu Yoel 28 sampai 32. Kasih Allah mempersatukan. Nah, sekaitan dengan itu, apa yang akan kita dalami di dalam pertemuan yang keempat ini? Saya akan berbagi sharing kepada teman-teman para fasilitator, ketua rukun, ataupun para ketua stasi, para prodiakon, atau siapapun yang Anda yang memimpin pendalaman Alkitab atau pendalaman kitab suci pada BKSN 2023 ini. Ada 5 pertanyaan pendalaman yang hendak kita urai di dalam membaca teks dari kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Nah, saudara-saudara, harapan saya sebelum Anda memimpin pendalaman ini, Anda seharusnya sudah membaca, merenungkan, dan mencermati dengan baik teks kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 ini, plus membaca bagian pendahuluan dari buku materi BKSN tahun 2023, di mana di sana juga ada dibahas tentang pertemuan keempat yang mengacu pada kitab yang sama, yaitu Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Namun demikian, di dalam pembahasan tersebut pertanyaan dan uraian itu jauh lebih lengkap. Maka dari itu saudara-saudara, saya berharap Anda membaca itu terlebih dahulu sebelum Anda memimpin pendalaman pertemuan yang keempat ini. Nah, baiklah saudara-saudara, mari kita langsung masuk pada pendalaman teksnya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan roh dan kepada siapa Tuhan mencurahkan rohnya? Di sini dikatakan, lihat ayat 28 dan 29. Nah, saudara-saudara, mencermati ayat 28 dan 29, di sana ada dibahas tentang roh. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada kata ruah. Dipahami roh ini atau ruah dipahami sebagai angin, atau sebagai nafas, atau sebagai prinsip kehidupan. Nah, dalam konteks iman Katolik, nafas kehidupan yang diberikan Tuhan itu dicurahkan untuk menyokong hidup mereka dan menguatkan mereka yang dipilihnya menjalankan tugas-tugas perutusan. Nah, kalau di sini, saudara-saudara, kalau kita cermati kata penjelasan dicurahkan kepada semua manusia, untuk menguatkan mereka yang dipilihnya menjalankan tugas perutusan, ini artinya ada orang-orang tertentu yang diberikan roh khusus ini dalam rangka menjalankan tugas-tugas perutusan. Nah, tentu saja dalam artian yang umum bahwa kita semua ini adalah umat yang diutus oleh Tuhan. Maka dari itu kita mendapat nafas kehidupan atau roh kehidupan yang dimaksudkan di atas tadi. Lalu saudara-saudara, di poin yang kedua, Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua orang tanpa kecuali. Semua orang tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki perempuan, usia anak tua dan muda atau anak-anak, atau status sosial hamba dan pelayan akan dicurahi roh oleh Tuhan itu sendiri. Nah, apa pesannya dibalik dari semua ini, saudara-saudara?
bahwa Tuhan itu adil kepada setiap orang. Tuhan tidak pernah memandang bulu kepada setiap orang. Apapun yang akan diberikannya kepada manusia diberikannya secara adil. Terbukti di sini bahwa roh Tuhan itu dicurahkan kepada siapa saja. Di sini tidak ada batasan-batasan agama, di sini tidak ada batasan-batasan suku, di sini tidak ada batasan-batasan budaya tertentu, sehingga tidak ada pengkotak-kotakan di dalam pencurahan roh Tuhan. Nah, hal ini juga sebenarnya sebagai tanda dan bukti nyata bahwa Allah hadir dalam diri semua orang beriman. Maka dengan demikian, komunitas umat beriman itu adalah tempat tinggal Tuhan. Dan salah satu bagian dari komunitas iman itu adalah diri kita sendiri. Dan demikian berarti bahwa diri kita, setiap dari kita umat beriman itu adalah rumahnya roh Tuhan yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu konteksnya apabila kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apabila kita urai lebih jauh, misalnya pada ayat 28, roh yang dicurahkan oleh Tuhan itu akan membuat kita pandai berkata-kata, atau dalam artian yang lain, pandai bernubuat menurut gambaran Nabi Yoel. Itu karena apa? Roh itu dicurahkan kepada kita untuk menjalankan tugas-tugas perutusan kita sebagai umat beriman. Nah, saudara-saudara, mari kita masuk pada bagian yang kedua. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Nah, saudara-saudara, sebelum kita memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan hari Tuhan, pertama-tama kita mesti menyadari bahwa penulisan Alkitab ini adalah disesuaikan dengan gaya bahasa pada zaman itu. Sebagai contoh, Yesus itu digambarkan sebagai anak manusia. Nah, gaya-gaya bahasa seperti ini cukup sering ditemui dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Namun saudara-saudara, apabila kita menelisik pada ayat-ayat selanjutnya, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan hari Tuhan di dalam kitab Nabi Yoel ini lebih menunjuk pada saat Tuhan akan menghakimi umatnya. Saat yang dimaksudkan adalah saat penentuan di mana yang bertobat akan diselamatkan dan yang tetap tinggal dalam perbuatan dosa akan dimusnahkan. Nah, dalam artian yang lebih sederhana, penghakiman atas umat ini atau hari Tuhan yang akan datang ini, mungkin inilah yang sering kita sebut di dalam bahasa sederhana itu sebagai hari kiamatnya dunia atau kiamatnya bagi seluruh umat manusia. Jadi seperti itu. Jika kita tidak mau dihukum oleh Allah, maka kita harus bertobat. Nah, mari kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana kita menanggapi sabda Tuhan yang seperti ini? Kita memang manusia penuh dengan dosa, dan Tuhan tahu itu, Allah tahu itu. Tetapi setiap kali kita melakukan dosa dan kita bertobat, maka Allah yang Maha Pengasih itu akan mengampuni dan menerima kita kembali dengan penuh kasih. Ini sudah dibuktikan mulai dari pertemuan yang pertama dari Nabi Yunus yang diampuni sekalipun dia membangkang di hadapan Tuhan, dan termasuk juga kepada kita. Jika kita sungguh-sungguh ingin berubah dan tidak lagi melakukan hal-hal dosa, maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Demikianlah pesan dari poin yang kedua ini. Jadi saudara-saudara, setiap kali kita melakukan dosa, datanglah kepada Tuhan dan mintalah pengampunan. Bertobatlah dan mintalah pengampunan daripadanya. Nah, saudara-saudara, kita sampai sekarang pada pertanyaan yang ketiga. Apa tanda-tanda yang terlihat sebelum hari Tuhan datang? Di sini dikatakan, lihat ayat 30 sampai 31. Saya ambil satu contoh. Di ayat 30 dikatakan, Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Nah, saudara-saudara, apabila ayat ini kita tarik, kita hubungkan dengan kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 24, ini persisnya sama apa yang terjadi pada saat kerajaan Fir'aun. Ada banyak mujizat-mujizat, baik yang ditunjukkan oleh Nabi Harun yang mendampingi Musa,
maupun oleh para penyihir-penyihir milik Fir'aun itu sendiri. Dan mujizat-mujizat itu diperingatkan kepada Fir'aun dalam rangka mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa atas umat Israel, termasuk juga kepada Fir'aun, agar membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, apabila kita lanjutkan dari penjelasan ini, bahwa di dunia, apabila kita melihat di dunia real, kita akan melihat banyak keanehan-keanehan yang akan terjadi di dunia pada saat hari-hari menjelang hari Tuhan itu datang. Banyak hal-hal yang tidak dapat dimengerti akan terjadi, baik itu di antara manusia maupun di antara hewan maupun di antara tumbuh-tumbuhan. Akan ada keajaiban-keajaiban yang tidak bisa masuk dan tidak dapat dicerna oleh akal budi manusia. Nah, kalau kita merujuk pada poin yang kedua pada penjelasan ini, Nabi Yoel bisa jadi hendak mengingatkan bahwa sama seperti Tuhan membebaskan Israel dari penderitaan di Mesir, demikian pula akan membawa pembebasan kembali kepada umatnya dengan tanda-tanda alam yang sama, yaitu banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Nah, saudara-saudara, mari kita tarik dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang sebetulnya ada tanda-tanda yang terlihat di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ada peringatan-peringatan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Namun kadang-kadang manusia itu dalam keegoisannya, kadang-kadang lebih peduli dengan dirinya sendiri, lebih peduli dengan yang bersifat duniawi dan lupa dan tidak peduli dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Dan ketika penderitaan itu datang, barulah manusia tersadar, sesungguhnya ada peringatan dari Tuhan, sesungguhnya ada tanda-tanda yang aneh sebelumnya yang muncul, tetapi itu terabaikan. Dan saudara-saudara, hendaklah hal itu jangan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita sampai pada poin yang keempat. Kalau tadi itu adalah tanda-tanda yang bersifat umum, yang akan dialami oleh manusia, yang akan disaksikan oleh manusia, di poin yang keempat ini, apa yang akan terjadi dengan alam semesta sebelum datangnya hari Tuhan? Di sini fokusnya adalah alam semesta. Apa yang akan terjadi dengan alam semesta? Mari kita lihat di ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Demikian bunyi ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Itu berarti, ya, kalau gelap gulita itu adalah arti harafiah matahari tidak bersinar. Namun saudara-saudara, dapat juga diartikan bahwa matahari berubah menjadi gelap gulita, itu berarti berhentinya sumber-sumber kehidupan yang ada di dunia ini, sebagaimana yang dilambangkan dari kasih Tuhan yang memancar lewat sinar matahari yang menjadi sumber kehidupan di dunia ini. Karena kita tahu bahwa adanya sinar matahari itu menjadi sumber energi, sumber kehidupan di dunia ini, maka berhentinya sinar matahari tidak saja menimbulkan gelap gulita, tetapi juga sekaligus akan menghentikan seluruh proses kehidupan di dunia ini. Lalu poin yang kedua, bulan menjadi merah. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, entah itu kehidupan kita pada zaman sekarang ini pun juga pada zaman kitab suci ini ditulis, bulan itu disimbolkan sebagai keindahan. Nah, ketika keindahan itu berubah menjadi darah, maka itu adalah pertanda yang sangat-sangat kontras. Ini bisa jadi berarti simbol yang menggambarkan perubahan besar. Bisa juga berarti bahwa bulan yang berubah menjadi darah itu adalah penghakiman yang sedemikian dahsyatnya yang ditimpahkan atas bumi, atas dosa-dosa manusia yang dilakukan oleh manusia pada sepanjang sejarah hidup manusia. Dalam artian yang lain, darah bisa menjadi pertanda pembalasan dalam konteks penghakiman manusia atas dosa-dosanya. Nah, mari kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Apakah kita sudah memelihara bumi ini dengan sedemikian rupa agar matahari itu tidak menjadi gelap gulita bagi kehidupan kita? Kita bawa ke dalam konteks yang lebih kecil di dalam keluarga kita. Apakah kita sudah memelihara bumi ini dengan memelihara kebersihan di sekitar kita? Bisa jadi kita adalah salah satu penyebab dari bencana yang akan ditimpakan kepada dunia ini. Sekarang mari kita masuk pada poin yang kelima. Apa yang harus dilakukan agar kita diselamatkan pada waktu hari Tuhan datang? Ini nampaknya kelihatannya seperti pertanyaan yang sederhana. Namun ini mengandung proses, karena di sini ada kata apa yang harus dilakukan. Yang dilakukan di sini tidak berarti dilakukan pada hari penghakiman itu datang, melainkan apa yang sudah kita siapkan pada hari-hari sebelumnya, sebelum hari Tuhan itu datang. Nah, di poin pertama dikatakan, orang yang diselamatkan adalah orang yang berseru kepada nama Tuhan. Lagi-lagi, berseru kepada nama Tuhan adalah cara Nabi Yoel menggambarkan kehidupan manusia yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan Sang Penciptanya. Berseru kepada Tuhan jangan kita artikan secara harafiah, yaitu berseru saat bencana itu datang atau sekedar berdoa kepada Tuhan, melainkan dapat berarti menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan Tuhan di dalam Alkitab, memuji Tuhan senantiasa, baik itu di dalam ibadah maupun dalam proses-proses kehidupan kita, mengakui Tuhan itu di antara orang-orang yang beragama lain, atau menyembahnya di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Lalu di poin yang kedua, di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Ini dapat diartikan sebagai sekelompok umat yang setia kepada Tuhan akan menerima perlindungan selama hari penghakiman itu datang. Poin yang kedua ini juga sekaligus penegasan bahwa Allah yang setia kepada janji-janjinya, Allah yang setia dengan setiap perkataannya yang tertulis di dalam Alkitab. Dikatakan bahwa di Gunung Sion akan ada keselamatan. Itu menunjukkan bahwa di hari penghakiman yang terakhir, siapa yang setia akan menerima perlindungan dari datangnya hari Tuhan. Lalu di poin yang ketiga, orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan orang-orang ini adalah mereka yang merespon panggilannya dengan iman dan ketaatan. Nah, khusus di poin yang ketiga ini, saya akan tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud orang-orang yang dipanggil Tuhan? Kita semua yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak perdamaian, sebagai anak-anak Tuhan, kitalah semua orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan tersebut. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah kita sebagai orang-orang yang dipanggil itu setia dan merespon panggilan itu dengan iman di dalam ketaatan? Sebab panggilan saja tidak cukup, mesti dibarengi dengan iman dan ketaatan. Namun harapan saya di antara kita yang mengikuti pendalaman ini, kita semua adalah orang-orang yang beriman dan hidup di dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya kita sampai pada bagian yang terakhir. Saya bukanlah salah satu di antara tim perumus ini. Saya bukanlah salah satu di antara Romo yang terlibat di dalam pembekalan materi BKSN tahun 2023 ini. Tetapi setelah saya membaca, mencermati, mendalami teks yang dibagikan dalam materi BKSN, maka saya mengambil kesimpulan harapan akhir kira-kira seperti ini. Dari materi BKSN tahun 2023 itu terbagi atas 4 subtema: kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri, kasih Allah menggerakkan pertobatan, kasih Allah menyelamatkan, kasih Allah mempersatukan. Keempat subtema ini kemudian kita uraikan di dalam pertanyaan-pertanyaan pendalaman.
Nah, setelah kita membahas pertanyaan-pertanyaan pendalaman tersebut, maka pada akhirnya tujuan akhir kita akan menuju kepada Allah, sumber kasih dan keselamatan. Nah, saudara-saudara, demikianlah sharing saya atas pertemuan yang keempat ini, dengan harapan bahwa Anda, teman-teman sebagai fasilitator, dapat lebih terbantu di dalam proses memberikan materi ini kepada umat yang Anda pimpin. Demikian pertemuan kita kali ini. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.